Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang teman-teman semua, kembali lagi di kandang budi luhur. Semoga teman-teman semuanya pada sehat walafiat. Nah teman-teman, tema kita pada kesempatan siang hari ini ya, ini tema ini sudah pernah saya tulis juga dan sudah pernah saya sebar, dan alhamdulillah sudah di-share lebih dari 90 orang. Ini temanya cukup menarik ya, cukup panjang juga, semoga teman-teman bisa mengikuti. Nah, tema kita pada kesempatan siang hari ini adalah tentang breeding, teman-teman. Nanti saya juga beberapa kali mungkin saya izin buka HP ya, karena ingin menyamakan dengan sistematika tulisan yang sudah pernah saya tulis, teman-teman. Jadi apa sih breeding itu? Mungkin istilah yang dia merakyat ya, atau istilah yang sering kita dengar adalah pengembangbiakan ya, pengembangbiakan atau menghasilkan anakan. Nah teman-teman, breeding ini berbeda dengan pengemukan. Kalau pengemukan kita mengharapkan hasil signifikan dari pertambahan berat badan ya. Nah, breeding ini dia lebih ke mengharapkan keturunan atau memproduksi anakan, memperbanyak jumlah. Nah, itulah perbedaan dari definisi kedua ini. Nah, teman-teman, waktunya juga berbeda dengan fattening atau penggemukan yang dia untuk mencapai satu masa produksi tertentu berlangsung 2-3 bulan. Bahkan sekarang ini ada yang penggemukan 20 hari, 1 bulan, 50 hari, yaitu bebas. Yang jelas semakin cepat juga cash flow atau perputaran keuangan, tentu juga menguntungkan bagi peternak. Dan kalau cash flow itu jalan kan tentu kita akan semakin semangat menjalani aktivitas sebagai seorang peternak, teman-teman. Nah, kembali lagi. Jadi breeding ini dia masa produksinya ya, untuk mendapatkan hasil, teman-teman, kita harus menunggu kira-kira 3-5 tahun. Ini cukup panjang ya, waktunya cukup melelahkan juga karena menghabiskan banyak biaya, menghabiskan banyak tenaga. Tetapi kelipatan yang didapatkan itu luar biasa, teman-teman ya. Jadi hasilnya juga sangat luar biasa ya. Secara sederhana, misalnya saya dari 20 indukan yang lahir dalam 2 tahun ya. Biasanya 2 tahun kita memelihara domba ini, kita akan mendapatkan kelahiran dia sampai 3 kali ya. Dan setiap kelahiran itu liter size-nya untuk jenis-jenis tertentu seperti Garut, dia bisa anaknya 2-3 ekor ya. Nah, dari 20 indukan itu selama 2 tahun misalnya, yang dilahirkan anak jantan sebanyak 20 ekor saja misalnya ya, 20 ekor selama 2 tahun ya. Artinya ketika saya jual di Idul Adha harganya 2 juta, dikali 20 artinya saya mendapatkan 40 juta. Nah, ini bayangan aja. Jadi tentu ketika kita hitung lebih spesifik ya, kita hitung lebih sistematika, kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih dari itu. Nah, jadi dia berupa tabungan, teman-teman. Tetapi untuk cash flow-nya kita sebenarnya bisa banyak kreatif di bidang peternakan ini, seperti saya pada saat ini ya, teman-teman lihat sebelah kanan, bawah, samping ya. Termasuk kamera pada saat ini kita tempatkan di atas pakan. Nah, jadi cash flow-nya adalah pakan. Termasuk dia beberapa teman-teman dia jual dan dia produksi pupuk organik, teman-teman. Nah, jadi untuk hasil breeding ini sendiri waktunya cukup lama ya. Tapi semoga teman-teman juga bersabar. Karena memang tadi 2 tahun dia bisa produksi melahirkan sebanyak 3 kali ya. Sebanyak 3 kali. Dan pada kesempatan siang hari ini sebenarnya saya ingin menyampaikan juga rekomendasi ya. Rekomendasi kegiatan breeding yang bisa teman-teman jalankan di rumah. Nah, teman-teman, secara sederhana, jadi proposal yang saya ajukan atau satu sistem breeding yang saya ajukan adalah teman-teman pertama menyiapkan beberapa tempat ya. Beberapa tempat ya, dia bisa berupa kandang, bahkan di satu atap pun dia bisa disiapkan tempat-tempat ini. Pertama adalah kandang kawin, teman-teman. Nah, sekarang saya berada di kandang kawin. Ini ya, kandang saya sederhana, kandang ini juga saya sewa. Nah, saya sekarang memanfaatkan apa yang ada. Jadi saya sekarang berada di kandang kawin, teman-teman. Kandang kawin ini ukurannya nanti bermacam-macam, saya jelaskan detailnya satu persatu. Pertama, teman-teman harus siapkan kandang kawin ya. Kedua adalah kandang pasca kawin. Ketiga adalah kandang melahirkan ya. Tempat kandang melahirkan dan menyusui. Dan yang keempat adalah kandang ternak pasca sapi.
Nah, jadi ada 4 kandang yang harus disiapkan, dan yang kelima teman-teman juga harus menyiapkan kandang pejantan ya. Nah, karena memang pejantan ini juga akan kita jelaskan setelah dia digabungkan dan betina, dia harus istirahat selama 1 sampai 2 pekan untuk mengembalikan kondisi sehingga dia bisa on fire lagi, sehingga dia bisa digabungkan lagi dengan betina. Nah, teman-teman, balik lagi. Kebutuhan kandang yang pertama adalah kandang kawin. Nah, sekarang saya berada di kandang budi luhur. Kalau saya rekomendasiin di tulisan saya, ukuran kandangnya itu adalah 2 kali 4 meter untuk 10 indukan. Ya, cukup lebar, dia bisa dimaksimalkan sampai 20. Bahkan kalau misalnya indukannya itu ukurannya tidak begitu besar. Ada juga yang saya rekomendasikan 2 kali 6, biar intinya kalau lebar 2 meter itu udah cukup, teman-teman. Bahkan 1,5 meter juga udah cukup. Untuk lebar 1,5 sampai 2 meter untuk domba sangat-sangat cukup ya. Kemudian untuk panjangnya nanti menyesuaikan, karena gini, kepadatan ternak di kandang itu diukur dari palung pakan, teman-teman. Jadi maksudnya gimana? Ketika teman-teman kasih pakan ya, tidak ada ternak yang mengantri untuk makan, itu artinya kandang itu cukup. Tapi kalau masih ada pelong-pelong yang masih kosong, artinya kandang itu masih longgar ya. Semoga bisa dipahami. Jadi kepadatan kandang itu diukur dari tempat makan. Ketika dikasih makan, terangnya nggak ada yang antri, berarti udah cukup gitu. Kandangnya tidak terlalu padat. Nah, seperti itu juga konsep yang saya rekomendasikan kepada teman-teman. Jadi kandang kawin tadi 2 kali 4 bisa diisi 10 sampai 20 ya, 2 kali 6 20 sampai 30. Nah, pada kesempatan siang hari ini saya berada di kandang kawin budi luhur. Ini ternaknya baru ada 17, nanti kita tambahin 3 betina lagi. Jadi kandang ini ukurannya 1,5 dikali 4 meter. Tapi ini nanti saya tambah setengah meter ya, biar ketika ini di 17 ekor 4 meter ini belum padat, teman-teman ya. Masih ada mungkin 2 space lagi. Nah, tapi saya mau tambah setengah meter, saya tinggal geser karena sekatnya ini portable ya. Didesain dia bisa digeser-geser. Nah, jadi saya akan tambah setengah meter, saya masukkan 3 betina lagi, dan nanti pejantannya akan saya masukkan di sini. Jadi konsepnya sesuai dengan yang saya rekomendasiin. Saya memasukkan betina sebanyak 20 ekor dan pejantan 1 ekor. Nah, saya jelaskan dulu ukuran kandangnya. Kedua adalah kandang pasca kawin. Nah, kandang pasca kawin ini, teman-teman, sama ukurannya dengan kandang kawin. Jadi dia dibuat persis karena apa? Karena kan yang dikawinin itu ada berapa, kandang pasca kawinnya pun sama gitu. Nah, ketika ternak ini sudah selesai dikawinkan, ternaknya bisa dipindah ya. Ternaknya bisa dipindah, kemudian jantannya diistirahatkan, atau ternaknya tetap gitu. Tetap di sini, pejantannya aja yang dia dipindah, tapi kotak pasca kawinnya dipakai lagi nanti untuk proses selanjutnya, program selanjutnya. Tapi lebih enak misalnya ketika teman-teman sudah selesai mengawinkan ya. Nah, lama mengawinkannya ini juga nanti saya jelaskan detailnya. Tapi tadi kandang pasca kawin ukurannya sama dengan kandang kawin. Oke, itu ya. Kemudian kandang ketiga adalah kandang bunting atau kandang bunting ya. Kandang bunting kandang melahirkan dan menyusui. Nah, tentu pasca kawin ini kemungkinan ternak udah pada bunting, kemudian dia ditaruh kandang pasca kawin. Nah, nanti teman-teman akan menemukan hal yang menarik, bahwa ketika ternaknya di usia 3 bulan dia sudah menampakkan ciri-ciri bunting. Nah, setelah 3 bulan itu dia di usia-usia kehamilan sekitar 5 bulan, teman-teman akan melihat ciri-ciri ternaknya jelang melahirkan. Jadi 2 minggu sebelum melahirkan, teman-teman bisa pindahkan ke kandang kawin, kandang melahirkan. Nah, kandang melahirkan ini lebih kecil, teman-teman. Kalau bisa dia dibuat kotakan 1 kali 1 meter untuk domba sudah cukup ya. Untuk domba 1 domba dan anaknya itu udah cukup. Bahkan 0,75 lebar, panjangnya 1 meter itu juga udah cukup. Nah, jadi 1 ternak 1 kotak. Supaya apa? Ketika dia melahirkan tidak dari injakan ya. Kemudian setelah dia melahirkan juga anakannya juga tidak perlu berlari-lari mengejar ternaknya, indukannya untuk menyusu, teman-teman. Nah, jadi dia bisa fokus di kandang melahirkan dan menyusui itu. Itu ukurannya. Kemudian yang keempat adalah
kandang pejantan ya. Kandang pejantan ini juga dibuat 1 kali 1 meter udah cukup, khususnya untuk domba, atau 125 panjang dan lebarnya 1 meter juga udah cukup. Ya itu ya untuk ukuran kandang teman-teman. Sekali lagi saya ulangi, kandang kawin 2 kali 4 meter atau 2 ini lebar ya. Saya ulangi 4 aja. Panjang kali lebar kan 4 kali 2 atau 6 kali 2 itu udah cukup untuk untuk 20 sampai 30 indukan. Nah, kemudian kandang pasca kawinnya sama. Nah, untuk kandang pasca kawin ini tambahan, teman-teman kalau bisa dilengkapi dengan tempat exercise ya. Seperti umbaran kalau misalnya memungkinkan. Karena apa? Karena selama kehamilan exercise ini membantu ternak untuk meregangkan otot sehingga proses melahirkan jadi lebih gampang. Jadi tempat exercise itu adalah umbaran. Kemudian kandang ketiga adalah kandang melahirkan dan menyusui, 1 kali 1 udah cukup, dan kandang pejantan ukurannya 1 lebar atau 1,25 panjang dan 1 meter lebar, 1,25 kali 1 meter itu udah cukup buat pejantan. Nah itu ya buat ukuran. Nah, teman-teman, oke, kita mulai dari kita penjelaskan satu persatu tentang kandang kawin ya. Nah kandang kawin ini teman-teman kita campurkan selama 2 kali siklus estrus. Apa itu siklus estrus? Siklus estrus itu adalah siklus di mana ternak ini ya pada saat itu dia mengalami perubahan ya, dia mengalami perubahan hormon reproduksi sehingga ternaknya siap untuk dibuahi. Jadi ternak ini beda dengan untuk domba ini dia beda dengan jenis-jenis ternak seperti ayam yang dia bisa dikawinin kapanpun. Nah kalau domba khususnya ruminansia ya, domba, kambing, kemudian sapi, ini ada masa di mana pemasakan sel telur itu dia rentan waktunya, kita sebut sebagai siklus estrus tadi. Itu adalah proses ovulasi ya. Jadi proses pelepasan sel telur atau proses pematangan di mana ternak ini siap untuk dibuahi itu berlangsung dia selama rentan waktunya setiap 14 sampai 18 hari. Nah, jadi tapi kita nggak bisa ukur misalnya ternak baru datang kemudian kita memastikan bahwa 14 atau 18 hari lagi ternak ini akan minta kawin, enggak. Jadi itu sesuai dengan kebiasaan dia teman-teman. Nah, jadi kita gabungkan ternak ini dengan pejantan 2 kali siklus estrus. Siklus estrus tadi juga sudah saya jelaskan di mana ternak ini di masa dia benar-benar mau dikawinkan. Nah, ciri-cirinya biasanya orang-orang kita belajar disebutkan bahwa ciri-cirinya itu 3A, abang, abu, anget ya. Nah teman-teman secara sederhana nanti ekornya dikibas-kibaskan, kemudian dia teriak-teriak kalau kambing. Kalau domba biasanya cenderung lebih diam, terus dia mendekati pejantan dan dia diam ketika dia dinaiki. Nah kalau ciri-ciri spesifik, kalau misalnya teman-teman pisahkan antara betina dan pejantan, teman-teman angkat ekornya, biasanya vulvanya merah ya, merah keabu-abuan. Nah, teman-teman itu jadi kita gabungkan selama, nah ini tadi siklusnya 14 sampai 18 hari, tapi biasanya dia di hari ke-16 atau 17 ya. Nah ini siklus estrus ini berlangsung 2 kali 24 jam, jadi di 2 hari, bahkan hari ini dia mengibas-ngibaskan ekor, kadang besoknya dia baru benar-benar matang, jadi untuk dibuahi gitu. Kadang kalau misalnya teman-teman yang saya rekomendasikan, jangan sampai kemudian ketika ternaknya minta kawin setelah selesai 1 kali dinaikin kemudian dipisah, karena memang berdasarkan pengalaman pejantan ini akan menaiki betina ini berkali-kali ya. Nah, jadi dia berlangsungnya 2 kali 24 jam, setiap diulang selama 17 hari. Nah kenapa kita harus gabungkan selama 2 kali siklus kawin? Karena yang kita antisipasi adalah perkawinan pertama ketika betina ini minta kawin, dia proses perkawinannya gagal atau pembuahannya gagal. Maka siklus estrus yang kedua ini sebagai backup, sehingga kita benar-benar bisa memastikan bahwa semua betina ini sudah dikawini oleh pejantan. Jadi mereka benar-benar sudah kawin. Itu teman-teman 2 kali siklus estrus. Nah, jadi itu berlangsung artinya 17 kali 2 berarti 34 hari ya. Jadi 1 sampai 40 hari lah kita gabungkan. Setelah itu betinanya sudah bisa kita pindahkan ke kandang pasca kawin.
Karena memang kemungkinan semua betina ini akan bunting, teman-teman. Itu. Nah, betinanya dipisahkan, kandangnya dibersihkan, ya kan, jantannya diistirahatkan. Nah, betina ini tadi dia akan mengalami proses pemantauan ya. Kalau misalnya 3 bulan ya, 3 bulan usia kehamilan itu teman-teman sudah bisa diketahui ambingnya turun, perutnya semakin besar ya. Kemudian nafsu makannya kembali, bulunya mengkilap, kadang dia agak-agak manja gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa mengetahui itu. Nah, tapi sebelum 3 bulan gimana kita bisa mengetahui kehamilannya? Biasanya kita melakukan palpasi ya. Kita menyentuh di bagian perut setelah ambing ya. Kalau dari depan di perut ujung sebelum ambing. Nanti bagaimana mengetahuinya itu proses belajar ya. Kalau mau mau mendalami nanti bisa bedakan antara ternak yang nggak bunting dengan bunting, itu dibedakan bisa ya. Nah, kalau saya misalnya dia kehamilan 2 bulan, saya berdasarkan pengalaman bisa merasakan, karena yang terbentuk pertama pasti kantong janin atau air ketuban ya. Nah, itu udah bisa kita rasakan di kehamilan 2 bulan. Tapi yang paling gampang diamati itu di kehamilan 3 bulan karena ambingnya mulai turun, teman-teman. Nah, ketika tadi ternak 20 ini kita pindahkan ke kandang pasca kawin, ternyata ada yang tidak bunting, segera kita gabungkan lagi dengan pejantan ya. Karena apa, teman-teman? Kalau misalnya ternak ini telat dikawinkan, maka kita rugi waktu. Sementara di rentan waktu itu kita kasih makan dia padahal dia nggak bunting. Nah, itu analisisnya. Mungkin kalau kambing domba tidak begitu kerasa, tapi kalau sapi itu sekali IB gagal dia sangat kerasa ya. Karena makan sapi itu kan sangat banyak. Nah, jadi teman-teman seperti itu. Kalau misalnya usia 3 bulan ya, atau teman-teman beli USG ya, di usia kehamilan 2 bulan itu udah terlihat misalnya dia nggak hamil, pindahkan, kawinkan lagi dengan pejantan. Nah, tadi itu untuk pejantannya diistirahatkan selama 1-2 minggu untuk mengembalikan kondisi ya, teman-teman. Jadi ada yang mau pakai jamu silakan. Ada yang mau makannya biasanya nasi aja, nasi kasih rendang, ya kan? Ya tentu bahasa ini adalah bahasa biasanya misalnya makannya dedak ya kasih polar gitu ya. Polarnya juga polar yang istimewa. Nah, jadi dia dikembalikan lagi kondisinya sehingga dia siap lagi buat dikawinkan. Baik, teman-teman. Kita lanjutkan. Nah, ketika ternak ini dimasukkan ke kandang pasca kawin, tadi ada tempat umbaran, dia bisa lari-lari, dia bisa exercise ya. Nah, ketika usia kehamilan, jadi teman-teman bisa tulislah dia digabungkan kapan dengan pejantan. Pasti HPL-nya nggak jauh dari itu ya. Tadi domba atau kambing ini buntingnya 148 hari sampai 150 hari. Nah, ketika usia kehamilan 140 hari atau di bulan kelima lah, di awal-awal bulan kelima, udah pisahkan dia di satu tempat karena tentu ambingnya semakin membesar daripada was-was ya. Nah, ukuran reng dari kandang melahirkan ini teman-teman, dia jaraknya ya dari reng ketemu reng itu 1,5 atau 1,25 ya, biar kotorannya turun, kemudian kaki cempe atau kaki anak yang baru dilahirkan itu tidak terganggu sehingga ternaknya bisa aman di situ. Nah, itu teman-teman. Jadi ketika ternak ini jelang melahirkan, dia aman di situ. Kemudian dia melahirkan di situ, dia menyusui di situ. Nah, biarkan ya anakan ternak ini menyusu selama 2,5 sampai 3 bulan. Karena memang banyak yang menyarankan. Jadi ternak ini teman-teman setelah dia melahirkan itu, masa nifasnya atau dia bisa kembali lagi dikawinkan itu setelah 2 kali siklus estrus dia balik lagi. Dia melahirkan hari ini 34 hari kemudian atau 40 hari kemudian dia baru bisa dikawini lagi ya. Karena alat reproduksinya kembali siap, teman-teman. Nah, tapi kalau saya tidak menyarankan itu. Saya menyarankan biarkan anaknya mendapatkan haknya sebagai seorang anak ya. Dia mendapatkan ASI eksklusif dari anaknya ya. Nah, nanti saya tunjukkan ya satu cempe di kandang budi luhur yang dia 2 bulan mendapatkan ASI intensif dari ibunya. Ya, kita lihat ya. Ini adalah cempe yang menyusu 2 bulan ya, mendapatkan ASI intensif dari induknya. Yuk kita lihat. Nah, teman-teman, sesuai janji saya ya, ini agak berisik. Nah, baik teman-teman, sesuai janji saya,
saya gendong ternak tapi ini agak berisik ya. Nah, lihat dengar suaranya. Nah, nanti kita menyesuaikan aja lah. Nanti teman-teman semoga tidak terganggu karena ini masih menyusu teman-teman. Inilah yang saya tadi sebut. Jadi saya rekomendasikan ketika ternak ini lahir, biarkan dia dan ibunya ya selama 2,5 sampai 3 bulan. Karena ketika ternak ini mendapatkan haknya, mendapatkan ASI-nya, dia sangat istimewa. Teman-teman lihat, ternak ini baru 2 bulan, indukannya kecil teman-teman, tetapi ukurannya luar biasa ya. Nah, jadi ketika dia mendapatkan ASI eksklusif, maka dia mendapatkan gizi, nutrisi yang sesuai sehingga tumbuh dan kembangnya baik teman-teman. Nah, jadi itu, ini saya lepas dulu biar tidak terganggu. Yang jelas teman-teman juga semoga bisa mencontoh dan mengaplikasikan. Oke teman-teman, kembali lagi. Jadi itu ternak yang mendapatkan ASI eksklusif dari induknya, seperti yang saya sampaikan tadi, di kandang yang khusus 1x1. Ketika dia bersama dengan induknya, maka dia akan tumbuh dan kembang menjadi ternak yang baik teman-teman. Tentu hasil jualnya juga maksimal. Apalagi kemudian jenis yang kita pelihara juga nilai jual atau nilai ekonomisnya juga tinggi ya. Tentu kita akan mendapatkan hasil yang lebih signifikan. Kita nggak rugi kok menunda kehamilan dari induknya 1 sampai 2 bulan, itu nggak rugi insya Allah. Karena memang beda dengan ternak yang di sapi lebih dini dengan ternak yang mendapatkan haknya ya, mendapatkan ASI eksklusif dengan istimewa. Tentu perkembangan juga istimewa. Nah itu teman-teman untuk melahirkan dan menyusui. Nah teman-teman semua, jadi seperti itu dinamika breeding teman-teman. Nah tadi kan saya menyebutkan bahwa ukuran kandangnya cuma 2x4 atau 2x6 ya, atau 1,4 kali 1,4 kali 1,5 atau 6 kali 1,5. Tapi teman-teman ada pertanyaan, misalnya bagaimana ketika jumlah indukan yang kita mau kawinkan itu lebih dari 20 ekor. Misalnya kita mau punya 100 indukan. Nah ini yang menarik teman-teman, bahwa skema yang saya tawarkan ini, skema yang saya rekomendasi ini, teman-teman tinggal melakukan replikasi ya. Kandang kawinnya diperbanyak, jantannya ditambah ya. Kemudian kandang pasca kawinnya juga direplikasi. Nah, proses replikasi ini dia akan membantu ya, membantu teman-teman semua supaya breedingnya itu tersistem. Nah, jadi ternak 20 ini kawin dengan pejantan yang mana, kemudian setelah dia kawin, kemudian dia diamati, dia ditempatkan di kandang melahirkan, sampai dia melahirkan, anakannya pun bisa di manajemen berapa yang mau kita panen selama 1 tahun. Nah itu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Yang jelas tema breeding ini sangat banyak yang bisa kita diskusikan. Semoga teman-teman bisa mengaplikasikan apa yang sudah saya jelaskan. Yang jelas setelah ternak ini teman-teman kawinkan ya, misalnya teman-teman pengen produksi 100 indukan, teman-teman kemudian menskema lah. Misalnya bulan pertama ini 20, bulan kedua 20, bulan ketiga 20. Nah setelah bulan ke-5 teman-teman, di bulan ke-6 teman-teman akan menemukan fakta bahwa setiap bulan teman-teman akan memanen anakan atau cemplung. Itu ya, semoga bermanfaat. Semoga teman-teman juga menjadi peternak yang hebat di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.